Pernah kepikiran nggak, kenapa sih sedotan yang kita celupin ke gelas berisi air itu kelihatannya bengkok? Itu bukan sulap loh, tapi fisika. Dan hari ini, kita bakal bedah tuntas fenomena keren yang namanya refraksi, atau pembiasan cahaya. Pasti pernah lihat kan, pensil yang lurus-lurus aja, begitu masuk air, kok jadi kayak patah? Ini memang ilusi optik, tapi justru ilusi inilah yang jadi pintu gerbang buat kita ngerti salah satu hukum paling fundamental tentang cara kerja cahaya. Nah, pertanyaannya sekarang, emangnya cahaya ini beloknya asal-asalan gitu aja, atau ada aturannya? Tentu ada dong, dan serunya, fisika itu punya rumus yang pasti buat ngitung belokannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita lihat, ilusi si pensil bengkok. Karena kalau kita udah paham kenapa ini bisa terjadi, konsep-konsep cahaya yang lebih gede bakal jadi lebih gampang dimengerti. Ini dia nih biang keladinya. Simple banget, tapi penting banget. Ternyata, kecepatan cahaya itu nggak selalu sama loh. Waktu dia pindah dari satu jalanan, kayak udara, ke jalanan lain, misalnya air, kecepatannya itu berubah. Dan perubahan kecepatan inilah yang seolah-olah maksa cahaya buat belok. Coba bayangin deh, cahaya itu kayak pembalap. Di ruang hampa, lintasannya mulus banget, jadi dia bisa ngebut sekencang-kencangnya. Di udara, ada sedikit kerikil, jadi agak melambat. Masuk ke air, jalannya lebih becek, makin lambat lagi. Apalagi di benda padat kayak kaca, wah itu jalannya paling macet. Jadi intinya, makin padat suatu benda, makin pelan cahaya lewat di situ. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngukur seberapa besar perlambatannya ini? Tenang, fisika udah nyiapin rumusnya. Ini bakal jadi alat pertama di toolkit kita hari ini. Namanya keren, indeks bias. Biasanya disimbolin pakai huruf N. Rumusnya juga gampang banget diingat. N sama dengan C dibagi V. Nah, C ini adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Ini kecepatan paling maksimal di alam semesta. Dan V itu kecepatan cahaya di benda yang lagi kita ukur. Jadi rumus ini tuh cara kita ngasih skor kepadatan ke setiap benda. Oke, jadi kita udah bisa ngukur seberapa pelan cahayanya. Sekarang saatnya masuk ke inti masalahnya. Aturan utama yang nentuin seberapa tajam belokannya. Ini nih, jantung dari semua pembahasan kita. Aturannya simpel banget, cuma ada dua kemungkinan. Coba bayangin, ada garis lurus imajiner yang tegak lurus sama permukaan air. Nah, itu kita sebut garis normal. Kalau cahaya masuk ke medium yang lebih padat, kayak dari udara ke air, dia bakal belok mendekati si garis normal. Sebaliknya, kalau dia keluar ke tempat yang lebih renggang, dari air ke udara, dia beloknya menjauhi garis normal. Ingat aja, mendekat pas melambat, menjauh pas ngebut. Dan inilah dia, jagoannya, hukum Snellius. Anggap aja ini adalah buku peraturan resmi yang diikutin sama cahaya setiap kali dia nyebrang perbatasan antar medium. Ini salah satu rumus paling sakti di dunia optik. Serius. Yuk kita bedah sedikit rumusnya. N1 dan θ1, dibaca θ1, itu buat medium asal. Terus N2 dan θ2, itu buat medium tujuan. Kerennya rumus ini, selama kita tahu 3 dari 4 variabel ini, kita pasti bisa cari yang satunya lagi. Semuanya bisa diprediksi. Oke, teori melulu bosan kan? Yuk kita langsung praktek. Kita bakal pakai dua rumus yang barusan kita pelajarin buat mecahin masalah beneran, biar kebayang seberapa hebatnya rumus-rumus ini. Nih, soal pertama. Kita tahu kecepatan cahaya di ruang hampa, dan kita dikasih tahu juga kecepatannya di air. Pertanyaannya gampang, berapa nilai N atau indeks biasnya air? Langsung kita pakai rumus pertama tadi. Pertama, kita data dulu informasinya. Kita punya nilai C, kita punya nilai V. Yang kita cari adalah N. Siap ya? Caranya gampang. Langkah pertama, tulis rumusnya. N sama dengan C dibagi V. Kedua, tinggal masukin aja angkanya. Dan enaknya, satuan meter per detiknya itu bisa langsung kita coret. Jadi kita tinggal fokus sama angkanya aja. Dan hasilnya adalah 1,33. Selesai! Jadi indeks bias air itu 1,33. Artinya, cahaya bergerak 1,33 kali lebih lambat di dalam air dibandingin di ruang hampa. Gampang kan? Oke, pemanasan udah, sekarang kita naikin levelnya. Kita pakai senjata pamungkas kita, hukum Snellius. Skenarionya begini, ada cahaya dari udara masuk ke kaca. Kita tahu indeks bias udara dan kaca, plus sudut datangnya. Pertanyaannya, bakal jadi berapa derajat sudutnya setelah masuk ke kaca? Langkahnya juga runut.
Pertama, masukin semua angka yang kita tahu ke rumus Snellius. Kita tahu sin 30 derajat itu kan 0,5. Terus tinggal kita atur ulang sedikit persamaannya buat dapat nilai sin theta 2, yaitu 0,333. Nah, langkah terakhir, kita perlu ubah nilai sinus ini jadi sudut. Gampang, kita pakai fungsi kebalikannya, namanya aksin. Dan dapat T, 19,47 derajat. Ini sekaligus ngebuktiin aturan kita tadi kan? Karena cahayanya masuk ke medium yang lebih padat, sudutnya jadi lebih kecil. Dari 30 derajat jadi cuma 19,47. Cahayanya belok mendekati garis normal. Rumusnya terbukti ampuh. Nah, kita udah jago nih pakai hukum Snellius. Gimana kalau sekarang kita isengin dikit hukum ini? Kita coba dorong aturannya sampai ke batas paling ekstrim. Apa ya yang bakal terjadi? Coba perhatiin gambar ini. Kalau kita terus perbesar sudut datang cahaya dari dalam air, sudut biasnya di udara juga bakal ikutan makin besar. Terus, sampai akhirnya ada satu titik di mana sudut biasnya jadi 90 derajat. Cahayanya merambat persis di permukaan. Kalau kita gedein dikit lagi aja sudutnya, boom! Cahayanya nggak bisa keluar sama sekali, terjebak di dalam. Nah, sudut ajaib pas-pasan sebelum cahayanya kejebak ini punya nama khusus, sudut kritis. Dan tentu aja ada rumusnya, yang sebenarnya cuma versi simpel dari hukum Snellius. Sinus dari sudut kritis itu sama dengan N2 dibagi N1. Fenomena cahaya yang terjebak ini namanya pemantulan internal total. Dan ini bukan cuma trik keren di lab fisika loh. Inilah prinsip di balik internet super cepat yang kita pakai setiap hari. Yup, di dalam kabel fiber optik, data itu dikirim sebagai cahaya yang mantul-mantul sempurna kayak gini, melintasi benua dengan kecepatan kilat. Jadi gitu ceritanya. Mulai dari pensil yang kelihatannya bengkok sampai ke internet global, semua diatur sama beberapa rumus fisika yang kuat banget. Sekarang kamu punya kunci buat memahami dan memprediksi gimana cahaya bergerak. Pertanyaan buat kamu, coba deh lihat sekeliling, dari kilau berlian, pelangi, atau fata morgana di jalanan yang panas. Di mana lagi kamu bisa nemuin hukum-hukum ini bekerja?